sarapan? Belum? Nah, besok lagi kalau mau berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu agar tubuh bisa sehat dan kuat ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di lingkungan masyarakat, dan sekarang kita akan belajar tentang IPS, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Nah, pertama kita belajar tentang IPS KD 3.4. Nah, kita belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun berapa? 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Oke. Kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, di sini ada teks bacaan. Ayo membaca. Dibuka buku nih, buka bukunya. Kita baca tentang IPS KD 4, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangannya ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, contohnya apa pertempuran tersebut? Adanya pertempuran Surabaya. Ada yang tahu pertempuran Surabaya? Belum tahu? Nah, mari kita baca pertempuran Surabaya. Coba Ibu tunjuk, dibacakan oleh Agne. Pertempuran Surabaya, yang keras ya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, nah, jadi pertempurannya diperhatikan. Tadi yang dibacakan Akna apa? Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, pada akhirnya juga peristiwa itu berakhir di tanggal 10 November 1945 dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo, saya bicara sendiri. Ayo. Selanjutnya kita belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.4. Ayo, Agne. Siapa Vira? Maaf, salah.
kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat. Sehingga, ayo, ngomong sendiri. Sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis dan oleh pembicara. Ayo, jelas tentang kalimat efektif. Ayo, ciri-cirinya tadi apa kalimat efektif? Ayo, apa? Harus menggunakan diksi yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan. Paham? Paham? Paham enggak? Paham. Selanjutnya kita belajar tentang IPA KD 3.3. Di dalam menjalankan kehidupan, dibutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Tentunya supaya bisa mempertahankan diri dari lingkungannya, maka setiap makhluk hidup haruslah mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi. Ya. Makhluk hidup yang dimaksud meliputi seperti hewan, tumbuhan, manusia, serta organisme yang lainnya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan yang melindungi diri dari serangan musuh atau hewan lain. Ada yang tahu seperti apa? Hewan apa? Seperti apa sih? Seperti hewan cicak. Cicak itu melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Nah, dengan tujuan apa? Supaya dia tidak dilabui atau supaya dia bisa melabui dirinya sendiri agar tidak dikejar oleh musuh. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, di sini Ibu ada gambar tentang IPA tadi, adaptasi. Yang pertama ada gambar apa? Cicak. Selanjutnya bunglon, terus unta ya. Skip. Udah. Nah, ada cicak. Hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia memutuskan ekornya agar tidak dikelabui oleh musuh. Ya. Yang kedua tadi ada bunglon. Nah, bunglon ini bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Dengan mengkamuflase dirinya menjadi warna apapun yang ia injak. Seperti misalnya kalau di batang atau di dahan. Jadi dia itu misalnya dia di pohon. Nah, warna kulitnya akan berubah menjadi sesuai pohon yang ia pijak. Kalau dia misalnya di daun, warna kulitnya akan berubah seperti warna daun yang ia pijaki. Yang ketiga ada apa itu? Unta. Nah, unta ini dapat hidup di padang pasir karena sanggup tidak makan dan tidak minum. Nah, kalian sanggup seperti unta? Tidak mungkin ya kalau kita bisa seperti unta yang sanggup untuk tidak makan dan tidak minum, apalagi di padang pasir. Pada mau seperti itu? Enggak mungkin ya. Nah, karena unta memiliki punuk yang digunakan sebagai penyimpanan makanan dan minuman pada tubuh, punuk unta terdiri dari lapisan lemak yang digunakan untuk menyimpan makanan dan menyimpan air yang dikeluarkan sedikit demi sedikit ke dalam sistem pencernaan. Jadi di punuk unta itu menyimpan air. Nah, air itu akan dikeluarkan di tubuhnya untuk
pencernaan unta itu. Jadi dengan air itu dia akan merasa, jadi lewat penyimpanan air itu unta akan mencerna minumannya. Ada mau ditanyakan enggak? Sudah paham? Sudah paham tak belum? Sudah? Sampai lelah ya? Nah ini coba kalian ibu buat 2 kelompok, buatlah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ayo Manda, ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ada ngobrol terus. Coba Agno dan Viro, ayo kelompok 1. Ayo berdiri di depan. Kalian mau mendiskusikan tentang hewan apa dan ciri-cirinya seperti apa. Kita dibaca bicara bersama. Bisa lihat berdepan yuk. Tidak memutuskan ekornya ketika dikejar oleh musuh. Biasanya hewan lain akan berhenti mengejarnya. Jika tidak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Ya, udah silakan duduk. Selanjutnya. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Bukan hewan yang bisa mengaku fase dirinya ketika diserang di pohon. Ia akan berubah karena kulitnya menjadi warna padahal warna dari pohon yang ia tempati. Ya, oke, makasih ya. Jadi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan tempat tinggalnya. Seperti burung, kalau di batang ya dia akan sesuai batangnya, di daun sesuai daunnya, sedangkan cicak dia dengan memutuskan ekornya. Nah, ya udah paham? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini dikasih evaluasi, evaluasinya dikerjakan lalu dikumpulkan. Oh ini ya. Ayo dikerjakan, kerjakan pilot. Maaf. Dari depan saya. Sudah? Ya, kumpulkan. Ya. Ya, udah pada paham? Sudah ditanyakan? Ya. Kita sudah belajar tentang tadi apa tadi? Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Agustus 1941. dan akhirnya ada ultimat yang menyatakan peristiwa tersebut sebagai hari pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Dan kita juga sudah baca kalimat efektif yang harus memiliki unsur SPOK adalah membuat kalimat tersebut sesuai dengan diksinya. Kita sudah mengenal adaptasi hewan sesuai dengan lingkungannya. Ya, ada mau ditanyakan? Kalau tidak, ibu cukupkan. Tetap jaga kesehatan ya. Ayo ngomong terus. Jaga kesehatan. Kalau mau masuk rumah jangan lupa cuci tangan. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.